Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang memori internal dan eksternal. Kami kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Davi Cabrana dengan NIM akhir 026 dan teman saya. Fatahillah Muhammad Ilham Tarigan dengan NIM 038. Nah, yang pertama untuk memori internal ada RAM dan ROM. Di sini kita akan membahas sejarah, BIOS, operasi sel memori, karakteristik memori, dan organisasi memori. Lanjut ke sejarah perkembangan RAM dan ROM. Yang pertama ada RAM. RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968, jauh sebelum PC ditemukan oleh IBM pada tahun 1981. Disinilah perkembangan RAM bermula. Pada awal diciptakannya, RAM membutuhkan tenaga 50 volt untuk dapat berjalan pada frekuensi 4,77 MHz dengan waktu akses memori atau access time sekitar 200 nanoseconds, di mana 1 nanosecond itu adalah 10 pangkat min 9 detik. Nah, ini ada foto untuk RAM pertama atau RAM yang pertama kali diproduksi. Selanjutnya ada DRAM. Pada tahun 1970, IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan DRAM. DRAM sendiri merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Nah, dinamakan dynamic karena jenis memori ini pada setiap interval waktu tertentu selalu memperbarui keabsahan informasi atau isinya. Nah, DRAM ini mempunyai frekuensi kerja yang bervariasi yaitu antara 4,77 MHz hingga 40 MHz. Yang ketiga ada FPM DRAM. FPM atau First Page Mode DRAM ditemukan sekitar tahun 1987. Sejak pertama kali diluncurkan, memori jenis ini langsung mendominasi pemasaran memori. Dan orang seringkali menyebut memori jenis ini DRAM saja, tanpa menyebut nama FPM. Memori jenis ini bekerja layaknya sebuah indeks atau daftar isi. Arti page itu sendiri merupakan bagian dari memori yang terdapat pada sebuah row address. Ketika sistem membutuhkan isi suatu alamat memori, FPM tinggal mengambil informasi mengenainya berdasarkan indeks yang telah dimiliki. Nah, FPM ini memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris atau row yang sama dari jenis memori sebelumnya. FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan access time sekitar 50 nanoseconds. Selain itu, FPM mampu mengolah transfer data atau bandwidth sebesar 188,71 MB per detiknya. Memori FPM ini mulai banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 286, 386, serta sedikit 486. Yang keempat ada Edo RAM. Pada 1995 diciptakanlah memori jenis Extended Data Output Dynamic Random Access Memory atau Edo RAM yang merupakan penyempurnaan dari FPM. Memori Edo ini dapat mempersingkat read cycle-nya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sekitar 20%. Memori ini mempunyai access time yang cukup bervariasi yaitu sekitar 70 nanosecond hingga 50 nanosecond dan bekerja pada frekuensi 33 MHz hingga 75 MHz. Walaupun Edo merupakan penyempurnaan dari FPM, namun keduanya tidak dapat dipasang secara bersamaan karena adanya perbedaan kemampuan. Memori Edo RAM atau Edo DRAM banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 486 dan kompatibelnya serta Pentium generasi awal. Yang kelima ada SDRAM PC66. Pada peralihan tahun 96 sampai 97, Kingston menciptakan sebuah modul memori di mana dapat bekerja pada kecepatan atau frekuensi bus yang sama atau sinkron dengan frekuensi yang bekerja pada prosesor. Itulah sebabnya mengapa Kingston menamakan memori jenis ini sebagai Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM. SDRAM ini kemudian lebih dikenal sebagai PC66 karena bekerja pada frekuensi bus 66 MHz. Berbeda dengan jenis memori sebelumnya yang membutuhkan tegangan kerja yang lumayan tinggi.
SDRAM hanya membutuhkan tegangan sebesar 3,3 volt dan mempunyai access time sebesar 10 nanosecond. Dengan kemampuannya yang terbaik saat itu dan telah diproduksi secara massal, bukan hanya oleh Kingston saja, maka dengan cepat memori ini menjadi standar memori saat itu. Sistem berbasis prosesor soket 7 seperti Intel Pentium klasik maupun kompatibelnya dari AMD WinChip, ADT dan sebagainya dapat bekerja sangat cepat dengan menggunakan memori PC66 ini. Bahkan Intel Celeron 2 generasi awal pun masih menggunakan sistem memori ini. Selanjutnya ada SDRAM PC100. Chipset ini didesain untuk dapat bekerja pada frekuensi bus sebesar 100 MHz. Chipset ini sekaligus dikembangkan oleh Intel untuk dipasangkan dengan prosesor terbaru Intel Pentium 2 yang bekerja pada bus 100 MHz. Karena bus sistem bekerja pada frekuensi 100 MHz sementara Intel tetap menginginkan untuk menggunakan sistem memori SDRAM, maka dikembangkanlah memori SDRAM yang dapat bekerja pada frekuensi bus 100 MHz seperti pendahulunya PC66. Memori SDRAM ini kemudian dikenal dengan sebutan PC100. Nah, dengan menggunakan tegangan kerja sebesar 3,3 volt, memori PC100 mempunyai access time sebesar 8 nanoseconds, lebih singkat dari PC66. Selain itu, memori PC100 ini mampu mengalirkan data sebesar 800 MB per detiknya. Hampir sama dengan pendahulunya, memori ini telah membawa perubahan dalam sistem komputer. Tidak hanya prosesor berbasis slot 1 saja yang menggunakan memori ini, sistem berbasis soket 7 pun diperbarui untuk dapat menggunakan memori ini. Maka muncullah apa yang disebut dengan sistem super soket 7. Contoh prosesor yang menggunakan soket super 7 adalah AMD ini, lalu Intel Pentium 2 generasi akhir dan Intel Pentium 2 generasi awal, dan Intel Celeron 2 generasi awal. Yang ketujuh ada DRAM. Pada tahun 99, Rambus menciptakan sebuah sistem memori dengan arsitektur baru dan revolusioner. Berbeda sama sekali dengan arsitektur memori SDRAM. Oleh Rambus, memori ini dinamakan Direct Rambus Dynamic Random Access Memory. Dengan hanya menggunakan tegangan sebesar 2,5 volt, DRAM yang bekerja pada sistem bus 800 MHz melalui sistem bus yang disebut dengan Direct Rambus Channel mampu mengalirkan data sebesar 1 GB per detiknya. Maksudnya 1,6 GB per detiknya, di mana 1 GB ini sama dengan 1000 MHz. 1000 MB harusnya. Nah, sayangnya kecanggihan DRAM tidak dapat dimanfaatkan oleh sistem chipset dan prosesor pada kala itu, sehingga memori ini kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak. Satu lagi yang membuat memori ini kurang diminati adalah karena harganya yang sangat mahal. Selanjutnya ada RDRAM PC800. Masih dalam tahun yang sama, Rambus juga mengembangkan sebuah jenis memori lainnya dengan kemampuan yang sama, sehingga yang sama dengan DRAM. Perbedaannya hanya terletak pada tegangan kerja yang dibutuhkan. Jika DRAM membutuhkan tegangan sebesar 2,5 volt, maka RDRAM PC800 bekerja pada tegangan 3,3 volt. Nasib memori RDRAM ini hampir sama dengan DRAM, kurang diminati jika tidak dimanfaatkan oleh Intel. Nah, Intel yang telah berhasil menciptakan sebuah prosesor berkecepatan sangat tinggi membutuhkan sebuah sistem memori yang mampu mengimbanginya dan bekerja sama dengan baik. Memori jenis SDRAM sudah tidak sepadan lagi. Intel membutuhkan yang lebih dari itu. Dengan dipasangkannya Intel Pentium 4, nama RDRAM melambung tinggi dan semakin lama harganya semakin menurun. Selanjutnya ada SDRAM PC133. Selain dikembangkannya memori RDRAM PC800 pada tahun 99, memori SDRAM belumlah ditinggalkan begitu saja. Bahkan oleh Viking, malah semakin ditingkatkan kemampuannya. Sesuai dengan namanya, memori SDRAM PC133 ini bekerja pada bus berfrekuensi 133 MHz dengan access time sebesar 7,5 nanoseconds dan mampu mengalirkan data sebesar 1,06 GB per detiknya.
Walaupun PC 133 dikembangkan untuk bekerja pada frekuensi bus 133 MHz, namun memori ini juga mampu berjalan pada frekuensi bus 100 MHz walau tidak sebaik kemampuan yang dimiliki oleh PC 100 pada frekuensi tersebut. Nah, yang ke-10 ada SDRAM PC 150. Perkembangan memori SDRAM semakin pesat setelah Muskin pada tahun 2000 berhasil mengembangkan chip memori yang mampu bekerja pada frekuensi bus 150 MHz. Walaupun sebenarnya belum ada standar resmi mengenai frekuensi bus system atau chipset sebesar ini. Masih dengan tegangan kerja sebesar 3,3 volt, memori PC 150 ini mempunyai access time sebesar 7 nanoseconds dan mampu mengalirkan data sebesar 1,28 GB per detiknya. Memori ini juga sengaja diciptakan untuk keperluan overclocker. Namun pengguna aplikasi game dan grafis 3 dimensi, desktop publishing, serta komputer server dapat mengambil keuntungan dengan adanya memori ini. Selanjutnya ada DDR RAM. Nah, pada tahun 99, dua perusahaan besar mikroprosesor Intel dan AMD bersaing ketat dalam meningkatkan kecepatan clock pada CPU. Namun, menemui hambatan karena ketika meningkatkan memori bus ke 133 MHz, kebutuhan memori atau RAM akan semakin besar. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, maka dibuatlah DDR RAM atau Double Data Rate Transfer yang awalnya dipakai pada kartu grafis. Karena sekarang kita bisa menggunakan hanya 32 MB untuk mendapatkan kemampuan 64 MB. Nah, AMD adalah perusahaan pertama yang menggunakan DDR RAM pada motherboardnya. Selanjutnya ada DDR SDRAM. Masih di tahun 2000, Crucial berhasil mengembangkan kemampuan memori SDRAM menjadi 2 kali lipat. Nah, jika pada SDRAM biasa hanya mampu menjalankan instruksi sekali dalam satu clock cycle frekuensi bus, maka DDR SDRAM mampu menjalankan 2 instruksi dalam waktu yang sama. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan secara penuh satu gelombang frekuensi. Jika pada SDRAM biasa hanya melakukan instruksi pada gelombang positif saja, maka DDR SDRAM menjalankan instruksi baik pada gelombang positif maupun gelombang negatif. Oleh karena itu, memori ini dinamakan DDR SDRAM yang merupakan kependekan dari Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Dengan memori DDR SDRAM sistem bus dengan frekuensi sebesar 100 sampai 133 MHz akan bekerja secara efektif pada frekuensi 200 sampai 266 MHz. DDR SDRAM pertama kali digunakan pada kartu grafis AGP berkecepatan ultra. Sedangkan penggunaan pada prosesor AMD Thunderbird lah yang pertama kali memanfaatkannya. Selanjutnya ada DDR2 SDRAM. Ketika memori jenis DDR atau Double Data Rate dirasa mulai melambat dengan semakin cepatnya kinerja prosesor dan prosesor grafis, maka kehadiran memori DDR2 merupakan kemajuan logis dalam teknologi memori mengacu pada penambahan kecepatan serta antisipasi semakin lebarnya jalur akses segitiga prosesor, memori, dan antarmuka grafik atau graphic card yang hadir dengan kecepatan komputasi yang berlipat ganda. Perbedaan pokok antara DDR dan DDR2 adalah pada kecepatan data serta peningkatan latensi mencapai 2 kali lipat. Perubahan ini memang dimaksudkan untuk menghasilkan kecepatan secara maksimum dalam sebuah lingkungan komputasi yang semakin cepat, baik di sisi prosesor maupun di sisi grafik. Selain itu, kebutuhan voltase DDR2 juga menurun. Jika pada DDR2 kebutuhan voltase tercatat 2,5 volt, pada DDR2 ini kebutuhan hanya mencapai 1,8 volt. Artinya, kemajuan teknologi pada DDR2 ini membutuhkan tenaga listrik yang lebih sedikit untuk menulis dan membaca pada memori. Teknologi DDR2 sendiri lebih dulu digunakan pada beberapa perangkat antarmuka grafik dan baru pada akhirnya diperkenalkan penggunaannya pada teknologi RAM. Dan teknologi DDR2 ini tidak kompatibel dengan memori DDR sehingga penggunaannya pun hanya bisa dilakukan pada komputer yang memang support untuk menggunakan DDR2. Selanjutnya ada DDR3. DDR3 ini memiliki kebutuhan daya yang berkurang sekitar 16% dibandingkan dengan DDR2. Hal tersebut disebabkan karena DDR3 sudah menggunakan teknologi 90 nm sehingga konsumsi daya
yang diperlukan hanya 1,5 volt. Lebih sedikit jika dibandingkan dengan DDR2 dan DDR2 1,8 volt dan DDR1 yang sebesar 2,5 volt. Nah, secara teori kecepatan yang dimiliki oleh RAM ini memang cukup memukau. Ia mampu mentransfer data dengan clock efektif sebesar 800 sampai 1600 MHz. Pada clock 400 sampai 800 MHz jauh lebih tinggi dibandingkan DDR2 sebesar 400 sampai 1066 MHz dan DDR sebesar 200 sampai 600 MHz. Prototipe dari DDR3 yang memiliki 240 pin ini sebenarnya sudah diperkenalkan sejak lama pada awal tahun 2005. Namun produksinya sendiri benar-benar muncul pada pertengahan tahun 2007 bersamaan dengan motherboard yang menggunakan chipset Intel P35 Bear Lake dan pada motherboard tersebut sudah mendukung slot DIMM. Selanjutnya ada DDR4. Keuntungan utama DDR4 dibandingkan pendahulunya itu DDR3 yaitu kepadatan modul yang lebih tinggi dan kebutuhan tegangan yang lebih rendah, ditambah dengan kecepatan transfer data rate yang lebih tinggi. Standar DDR4 memungkinkan DIMM dengan kapasitas hingga 68 GB dibandingkan dengan DDR3 yang maksimumnya adalah 16 GB per DIMM. Karena konsumsi daya meningkat linear dengan kecepatan, pengurangan kebutuhan tegangan memungkinkan operasi kecepatan yang lebih tinggi tanpa tambahan daya dan juga tambahan pendinginan. Nah, yang terakhir ada DDR5 SDRAM. DDR5 adalah teknologi RAM tertinggi saat ini, dirilis pada tahun 2020 lalu. RAM dengan DDR5 masih cukup jarang digunakan karena harganya yang tergolong tinggi. Padahal secara teori, RAM ber-DDR5 jelas akan mengalahkan DDR4 secara telak. Untuk kecepatan minimumnya saja sudah mencapai 4800 MHz. Bahkan dalam beberapa laman benchmark, RAM DDR5 dapat ditingkatkan pada kecepatan di angka sekitar 7200 MHz. Nah, hebatnya lagi kapasitas memori per kepingnya juga sanggup menampung 128 GB. Nah, total RAM yang dapat digabungkan dalam teknologi DDR5 adalah 512 GB. Jauh melampaui DDR4 yang hanya 32 byte per keping dengan total kapasitas 128 GB. Namun saat ini untuk pemakaian harian dan gaming, RAM DDR3 dan DDR4 dinilai masih sangat sanggup untuk menjalankannya. Nah, setelah tadi evolusi perkembangan RAM, sekarang ada evolusi untuk modulnya. Jadi selain mengalami perkembangan pada sisi kemampuan, teknik pengolahan modul memori juga dikembangkan. Nah, jadi ada 4 macam modul. Yang pertama ada SIM atau Single Inline Memory Module. Yang kedua ada DIMM, yaitu Dual Inline Memory Module. SODIMM, yaitu Small Outline Dual Inline Memory Module. Dan RIM, atau Rambus Inline Memory Module. Yang pertama ada SIM. Kependekan dari Single Inline Memory Module, yang artinya modul atau chip memori ditempelkan pada salah satu sisi sirkuit PCB. Memori jenis ini hanya mempunyai jumlah pin sebanyak 30 dan 72 buah. SIM 30 pin berupa FPM DRAM banyak digunakan pada sistem berbasis prosesor 386 generasi akhir dan 486 generasi awal. SIM 30 pin berkapasitas 100 MB, 1 MB, 4 MB dan 16 MB umumnya digunakan pada memori di tahun 80-an hingga 90-an. Sedangkan SIM dengan 70 pin dapat berupa FPM DRAM maupun Edo DRAM yang digunakan bersama prosesor 486 generasi akhir dan Pentium. SIM 70 pin juga diproduksi pada kapasitas 4 MB, 8, 16, 32, 64, dan 128 MB. Yang kedua ada DIMM, kependekan dari Dual Inline Memory Module. Artinya modul atau chip memori ditempelkan pada kedua sisi PCB. Saling berkebalikan, memori DIMM diproduksi dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu dengan jumlah kaki 168 dan 184. DIMM 168 pin dapat berupa fast page atau FPM, Edo, dan ECC SDRAM dengan kapasitas mulai dari 8, 16, 62, 64, 120 hingga 128 MB. Sementara DIMM 184 pin berupa DDR SDRAM
mayoritas RAM saat ini menggunakan DIMM. Yang ketiga ada SODIMM, yaitu kependekan dari Small Outline Dual Inline Memory Module. Memori ini pada dasarnya sama dengan DIMM, namun berbeda dalam penggunaannya. Jika DIMM digunakan pada PC, maka SODIMM digunakan pada laptop atau notebook. SODIMM diproduksi dalam dua jenis. Jenis pertama mempunyai jumlah kaki sebanyak 72 dan satunya berjumlah 144 buah. Dan yang terakhir ada RIM atau SORIM. RIM dan SORIM merupakan jenis memori yang dibuat oleh Rambus. Nah, RIM pada dasarnya sama dengan DIMM dan SODIMM dan SORIM. Pada dasarnya RIM itu mirip dengan DIMM dan SORIM mirip dengan SODIMM. Karena menggunakan teknologi dari Rambus yang terkenal mengutamakan kecepatan, memori ini jadi cepat panas sehingga pihak Rambus perlu menambahkan aluminium untuk membantu melepas panas yang dihasilkan oleh memori ini. Jenis ini digunakan pada berbagai platform Intel Pentium 4 sekitar tahun 2000 sampai 2002. Selanjutnya ada sejarah ROM. Sejarah ROM ini ada 4 jenis ROM, yaitu ROM atau Read Only Memory, PROM atau Programmable Read Only Memory, itu lalu EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, dan EEPROM atau Electronic Erasable Programmable Read Only Memory. Nah, untuk ROM ini adalah suatu himpunan dari chip yang berisi bagian dari sistem operasi yang sama yang mana dibutuhkan pada saat komputer dinyalakan. ROM juga dikenal sebagai suatu firmware. ROM tidak bisa ditulisi atau diubah isinya oleh pengguna. ROM tergolong dalam media penyimpanan yang sifatnya non-volatile. Chip ROM yang sifatnya non-volatile. Chip ROM datang dari pabriknya dengan program atau instruksi yang sudah disimpan di dalamnya. Satu-satunya cara untuk mengganti kontennya adalah dengan mencopotnya dari komputer dan menggantinya dengan ROM yang lain. Chip ROM dapat berisi program yang sering digunakan seperti rutin-rutin komputasi untuk menghitung akar suatu bilangan dan lain sebagainya. Penggunaan dari ROM ini contohnya adalah sebagai media penyimpanan dari BIOS atau Basic Input Output System yang dibuat oleh pabriknya. BIOS merupakan bagian yang sangat kritis dari suatu sistem operasi, yang mana fungsinya memberitahu komputer bagaimana caranya mengakses disk drive. Ketika komputer dinyalakan, RAM masih kosong, dan instruksi yang ada pada ROM BIOS lah yang digunakan CPU untuk mencari disk drive yang berisi file-file utama dalam sistem operasi. Komputer lalu memindahkan file-file tersebut ke dalam RAM dan kemudian menjalankannya. Nah, ada 3 variasi dari ROM, yaitu PROM, EEPROM, dan EEPROM. Untuk PROM, chip ROM adalah suatu chip yang kosong yang mana program dapat dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus. Chip ROM dapat diprogram sekali dan biasanya digunakan oleh pabrik sebagai control device dalam produk-produknya. Yang ketiga ada EEPROM. EEPROM ini mirip dengan PROM, tetapi program dapat dihapus dan program yang baru bisa dituliskan ke dalamnya dengan menggunakan suatu peralatan khusus yang menggunakan sinar ultraviolet. EEPROM digunakan untuk controlling device seperti robot dan sebagainya. Dan yang terakhir ada EEPROM. Chip EEPROM dapat diprogram ulang dengan menggunakan suatu electric impulse yang khusus. Dan mereka tidak perlu dicabut atau diubah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang BIOS. Apa sih itu BIOS? BIOS atau Basic Input Output System adalah program yang digunakan mikroprosesor komputer untuk memulai sistem komputer setelah dihidupkan. BIOS juga mengelola aliran data antara sistem operasi atau OS, komputer, dan perangkat yang terpasang, seperti hard disk, adaptor video, keyboard, mouse, dan printer. Berbeda dengan sistem operasi yang berada pada hard disk, BIOS umumnya terletak pada chip memory flash atau ROM yang terbuat dari bahan complementary metal oxide semiconductor atau yang biasa disebut dengan CMOS. Sebuah baterai yang biasa disebut sebagai baterai CMOS inilah yang memiliki fungsi untuk menjaga agar tanggal serta settingan lainnya yang telah kita setting pada BIOS tidak hilang ataupun kembali ke konfigurasi awal meskipun komputer atau PC telah dimastikan. Selanjutnya yaitu fungsi BIOS. Secara garis besar, fungsi BIOS adalah sebagai pengatur proses startup sebuah komputer, di mana pada proses tersebut, BIOS akan memeriksa dan memastikan kesiapan dari perangkat-perangkat keras yang terpasang pada motherboard.
Selain itu, BIOS juga akan memastikan sistem operasi sudah benar-benar siap dan terpasang pada memori penyimpanan. Selain fungsi BIOS yang utama tersebut, ada beberapa fungsi lain yang tidak kalah penting dari BIOS itu sendiri, diantaranya sebagai berikut. Fungsi BIOS yang pertama yaitu memberikan informasi dasar sistem komputer. Fungsi BIOS yang tidak kalah penting adalah memberikan informasi dasar kepada pengguna mengenai spesifikasi hardware yang terpasang pada komputer. Selain itu, BIOS juga akan memberikan informasi mengenai tahapan-tahapan interaksi hardware yang berjalan pada komputer. Fungsi BIOS yang kedua yaitu mengatur konfigurasi dasar sistem komputer. Selain memberikan informasi dasar sistem komputer, BIOS juga dapat digunakan untuk mengatur konfigurasi dasar sistem komputer, seperti mengaktif dan menonaktifkan perangkat-perangkat yang terpasang pada komputer sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, BIOS juga digunakan untuk mengatur waktu dan tanggal serta proses booting komputer. Yang ketiga, menjalankan perintah Power on Self-Test atau POS. Fungsi BIOS yang tidak kalah penting adalah sebagai sarana untuk menjalankan perintah Power on Self-Test. Perintah ini digunakan agar pengguna dapat mengetahui tingkat kompatibilitas sistem operasi yang nanti dapat digunakan pada komputer tersebut. Yang keempat, membuat dan menjalankan sistem operasi komputer. Pada saat komputer dihidupkan, program pertama yang berjalan pada komputer adalah BIOS. Program ini selanjutnya akan mengecek kesiapan dari sistem operasi yang tersimpan dalam hard disk untuk selanjutnya dimuat dan dijalankan. Yang kelima, membantu sistem operasi dan aplikasi mengatur hardware komputer. Pada saat komputer sudah hidup sempurna, pengguna kadang ingin melakukan pengaturan perangkat-perangkat keras yang terpasang pada komputer. Nah, BIOS ini sebagai program dasar memiliki peran penting pada proses ini untuk membantu sistem operasi maupun aplikasi dalam mengatur hardware-hardware pada komputer. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja BIOS? Awalnya, BIOS melakukan proses inisialisasi di mana dalam proses tersebut pengguna dapat melihat spesifikasi komputer seperti total memory, jenis, dan kapasitas hard disk, informasi mengenai VGA card, dan lain-lain. Setelah itu, BIOS juga melakukan pengecekan terhadap device ROM lainnya seperti hard disk dan melakukan checking pada RAM. Setelah semua checking dan testing terhadap perangkat selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan BIOS adalah mencari lokasi booting untuk memasuki sistem operasi yang telah terinstall. Selanjutnya, macam-macam BIOS. Nah, berikut ini beberapa perusahaan produsen BIOS, yaitu ada Award Software yang meluncurkan Award BIOS, Award Modular BIOS, dan Award Medallion BIOS. Selanjutnya ada Phoenix Technologies yang meluncurkan Phoenix BIOS dan setelah melakukan merger dengan Award Software meluncurkan Phoenix Award BIOS. Ada American Megatrends Incorporated atau AMI yang merilis AMI BIOS dan AMI Win BIOS. Ada Microids Research dan para OEM atau Original Equipment Manufacturer seperti Hewlett Packard, or Compaq, atau yang biasa kita tahu itu HP, IBM atau Lenovo, Dell Computer, dan OEM lainnya. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk masuk ke dalam menu BIOS. Terdapat berbagai cara untuk masuk ke dalam BIOS. Yang pertama, menggunakan hotkey keyboard. Jadi saat booting, gunakan hotkey keyboard F2, F12, Del, F1, ataupun Fn plus F2. Itu balik lagi tergantung dari BIOS yang digunakan pada komputer tersebut. Yang kedua, dapat masuk lewat CMD. Dengan cara run as administrator CMD, ketikkan perintah shutdown.exe/r/o, masuk ke advanced startup option, pilih troubleshoot, advanced option, lalu pilih UEFI firmware settings. Yang ketiga, dengan masuk ke menu settings. Jadi masuk ke settings, pilih recovery, klik restart now pada advanced startup. Selanjutnya ada operasi sel memori.
Nah, elemen dasar memori adalah sel memori. Seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Di antaranya, sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi setidaknya satu kali. Dan sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Umumnya sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal select berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Sedangkan untuk operasi pembacaan, terminal ini digunakan sebagai keluaran. Nah, untuk selanjutnya ada karakteristik memori. Karakteristik memori ini dibagi menjadi 8. Bisa dilihat di slide dan akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada lokasi memori. Memori lokal atau register built-in berada dalam CPU, diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori internal atau primer atau utama berada di luar CPU, bersifat internal pada sistem komputer. Nah, diperlukan oleh CPU dalam proses eksekusi operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melalui perantara. Lalu memori eksternal atau sekunder bersifat eksternal dan berada di luar CPU. Diperlukan dalam menyimpan data atau instruksi secara permanen. Terdiri atas perangkat storage. Lalu ada kapasitas memori. Kapasitas register dinyatakan dalam bit. Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte, di mana 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Dan kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam byte. Lalu ada metode akses memori. Yaitu ada sequential access, direct access, random access, dan associative access. Lalu ada satuan transfer. Bagi memori internal, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau yang dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Bagi memori eksternal, data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word atau block. Lalu ada konsep satuan transfer. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Addressable units pada sejumlah sistem. Addressable unit adalah word, namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkat byte. Dan ada unit of transfer, yaitu merupakan jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Lalu ada kinerja memori. Yang pertama ada waktu akses atau seek time. Bagi RAM, waktu akses yaitu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi write or read. Nah, bagi non-RAM, waktu akses itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme write on read pada lokasi tertentu. Lalu ada waktu siklus atau cycle time. Waktu akses ditambah dengan waktu transient, sehingga sinyal hilang dari saluran atau untuk menghasilkan kembali data ini dibaca secara destruktif. Dan konsep ini digunakan pada RAM. Yang terakhir adalah laju pemindahan atau transfer rate. Transfer rate ini adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Nah, bagi RAM, transfer rate ini sama dengan 1 per siklus waktu. Lalu ada karakteristik fisik. Yang pertama ada memori volatil. Memori yang datanya dapat ditulis atau dihapus, dan data akan hilang ketika tidak mendapat power atau daya. Memori jenis ini hanya untuk menyimpan data sementara saja, bukan untuk dalam jangka waktu yang lama. Nah, contohnya adalah RAM, yang digunakan sebagai memori utama untuk menyimpan program atau data yang sedang digunakan atau diperlukan oleh CPU saat dibutuhkan saja, atau yang sifatnya sementara. Dan ada memori non-volatil. Memori yang datanya dapat ditulis atau dihapus, akan tetapi datanya tidak hilang ketika tidak mendapat daya. Nah, memori jenis ini banyak digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama. Contohnya adalah hard disk, flash disk, dan lain-lain. Lalu ada jenis fisik, yaitu ada memori semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau VLI. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Dan ada memori permukaan magnetik, yang banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. Terakhir ada organisasi. Organisasi adalah pengaturan bit dalam menyusun word secara fisik. Nah, hierarki memori, semakin kecil waktu akses, maka semakin besar harga per bit.
Semakin besar kapasitas, maka semakin kecil harga per bit. Dan semakin besar kapasitas, maka semakin besar waktu akses. Nah, untuk memori internal, pembahasan terakhir ada organisasi memori. Organisasi memori sebagai penyimpanan informasi dan dari sejarah organisasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan. Nah, memori dapat digambarkan seperti sebuah matriks berukuran M kali N, di mana M adalah lebar memori atau menggambarkan jumlah bit dalam satu alamat atau addressable unit, dan N adalah ukuran memori atau jumlah alamat. Setiap bit pada setiap alamat yang mempunyai posisi yang sama disusun ke dalam sebuah memory plan. Memory plan yang merupakan array 2 dimensi yang dibutuhkan dua buah select line, yaitu X dan Y. Setiap satu memory plan terdiri dari sebuah sensor line pada waktu akses. Dalam setiap memory plan hanya satu bit saja yang dibaca. Oke, setelah sebelumnya kita membahas tentang memori internal, selanjutnya kita akan membahas tentang memori eksternal. Berikut ini yang akan kita bahas dalam topik mengenai memori eksternal. Yang pertama ada hard disk. Apa sih itu hard disk? Jadi hard disk drive atau HDD adalah media penyimpanan magnetik untuk yang merupakan perangkat penyimpanan data non-volatile. Non-volatile mengacu ke perangkat penyimpanan yang mempertahankan data yang tersimpan saat dimatikan. Semua komputer memerlukan perangkat penyimpanan, dan HDD hanyalah salah satu contoh jenis perangkat penyimpanan. Mengapa komputer yang kita miliki itu membutuhkan hard disk? Hard disk diperlukan untuk menginstal sistem operasi, program, dan perangkat penyimpanan tambahan, serta untuk menyimpan dokumen. Tanpa perangkat seperti HDD yang dapat menyimpan data setelah dimatikan, pengguna komputer tidak akan dapat menyimpan program atau menyimpan file atau dokumen ke komputer mereka. Inilah sebabnya mengapa setiap komputer memerlukan setidaknya satu perangkat penyimpanan untuk menyimpan data secara permanen selama diperlukan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada dalam hard disk. Di bagian sini terdapat actuator, lalu di bawahnya ada ARM, dan di ujung ARM terdapat read or write head, lalu terdapat piringan yang disebut platter, dan terdapat porosnya yaitu spindle. Yang pertama itu platter. Jadi platter ini adalah cakram bundar di dalam hard drive, tempat menyimpan data yang bentuk file. Nah, platters terbuat dari aluminium, kaca, atau keramik dan memiliki permukaan magnetik untuk menyimpan data secara permanen. Pada hard drive yang lebih besar, beberapa piringan digunakan untuk meningkatkan kapasitas keseluruhan hard drive. Data disimpan pada piringan dalam track, sektor, dan silinder agar tetap teratur dan lebih mudah ditemukan. Terbuat dari bahan logam atau sejenisnya dan bersifat magnetik. Bahan yang digunakan sebagai media penyimpanan adalah iron oxide dan thin film. Media thin film untuk saat ini lebih banyak digunakan karena merupakan media yang dapat menyimpan lebih banyak data daripada iron oxide pada luas media yang sama, dan juga sifatnya lebih awet. Selanjutnya, read or write head. Komponen berfungsi untuk membaca, menulis, atau menghapus data pada platter dengan cara mengubah sinyal magnetik menjadi sinyal digit. Terdapat satu head di setiap sisi platter. Satu sisi di atas berfungsi untuk membaca dan satu sisi di bawah untuk menulis. Dalam hal menjalankan fungsinya, read or write head ini dibantu dengan actuator arm. Selanjutnya ada spindle. Berfungsi menjaga agar piringan tetap pada posisinya dan memutarnya sesuai kebutuhan. Rotation per minute spindle ditentukan seberapa cepat data dapat menulis dan dibaca dari hard drive. Drive desktop internal yang biasanya berjalan pada 7.200 rpm. Meskipun tersedia kecepatan yang lebih cepat dan lebih lambat, spindle menjaga platters pada jarak yang tetap terpisah satu sama lain untuk memungkinkan arm bekerja. Selanjutnya,
ada ARM, berfungsi mengontrol pergerakan read or write head yang melakukan pembacaan dan penulisan aktual pada piringan disk dengan mengubah permukaan magnetik menjadi arus listrik. Lengan atau ARM ini memastikan head berada pada posisi yang tepat berdasarkan data yang perlu diakses atau ditulis. Dikenal juga sebagai head arm atau actuator arm. Biasanya ada satu read or write head untuk setiap sisi platter yang mengapung 3 hingga 20 seperjuta inci di atas permukaan platter. Yang terakhir ada actuator. Actuator atau head actuator adalah motor kecil yang mengambil instruksi dari papan circuit drive untuk mengontrol pergerakan arm dan mengawasi transfer data ke dan dari platter. Actuator bertanggung jawab untuk memastikan read or write head berada pada posisi yang tepat setiap saat. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja dari hard disk? Sebagian besar hard disk drive dasar terdiri atas beberapa piringan cakram, yaitu piringan bundar yang terbuat dari aluminium, kaca, atau keramik yang diposisikan di sekitar spindle di dalam ruang tertutup. Platter berputar dengan motor yang terhubung ke spindle. Ruang ini juga mencakup kepala baca atau tulis atau read or write head yang secara magnetis merekam informasi menuju dan dari track pada platter dengan menggunakan kepala magnetis. Piringan juga memiliki lapisan magnetis tipis pada piringan tersebut. Nah, motor memutar piringan hingga 15.000 rotasi per menit. Saat piringan berputar, motor kedua mengontrol posisi read or write head yang secara magnetis merekam dan membaca informasi pada setiap piringan. Memori eksternal yang kedua yaitu ada flash disk. Apa sih itu flash disk? Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan, yaitu berarti bersifat non-volatile. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Mengapa kita membutuhkan flash disk? Flash disk dibutuhkan untuk memindahkan file dari satu device ke device lain, namun memerlukan aplikasi atau software tambahan. Apabila program sistem operasi disimpan di dalamnya, flash disk dapat difungsikan sebagai media instalasi perangkat lunak seperti sistem operasi Windows atau Linux. Jika ukuran penyimpanannya besar, flash disk bisa digunakan sebagai media penyimpan cadangan. USB drive juga tidak mudah rusak, sehingga dapat digunakan untuk media penyimpan eksternal. Zaman dahulu, ketika mengenal floppy disk, lalu CD-ROM, tidak semua laptop atau netbook memiliki CD atau DVD-ROM, namun dipastikan memiliki USB port. Selanjutnya, komponen pada flash disk. Komponen pada flash disk yang pertama terdapat konektor plug, bagian logam yang dicolokkan ke device untuk menghubungkan peripheral yang terdapat pada flash disk ke port USB untuk kemudian diakses oleh sistem operasi. Yang kedua terdapat mass storage controller. Komponen flash disk satu ini berfungsi sebagai USB driver, memerlukan perantara untuk membantunya berkomunikasi dengan perangkat yang dicolokkan ke drive USB, dan disitulah fungsi dari mass storage control chip. Chip ini bertindak sebagai perantara yang memungkinkan pengguna perangkat host untuk mengakses dan mengubah file yang tersimpan pada USB drive. Komponen selanjutnya pada flash disk yaitu test point, berfungsi untuk memuat kode ke dalam microcontroller. Test point bekerja selama perangkat melakukan checking dan mengirimkan kode ke microprosesor. Selanjutnya terdapat flash memory chip. Setelah kita membuat suatu file dan menyimpannya di flash disk, maka bagian ini adalah tempat penyimpan datanya. Biasanya juga digunakan di kamera digital. Komponen flash selanjutnya yaitu crystal oscillator. Perangkat ini menghasilkan 12 MHz sinyal dari perangkat utama dan mengendalikan keluaran data perangkat sampai sebuah tahap penguncian. Selanjutnya terdapat LED indicator. Mungkin komponen ini tidak terdapat pada semua flash disk, namun banyak flash disk yang menggunakan LED indicator ini, yang berfungsi sebagai indikator adanya transfer data atau adanya data yang dibaca dan data yang ditulis.
Komponen flash disk selanjutnya yaitu write protect switch. Berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan penulisan data. Write protect memaksa disk atau file untuk bertindak dalam mode read only. File atau disk tidak dapat ditambahkan, dimodifikasi, atau dihapus dengan proteksi tulis aktif. Sistem operasi mengenali perangkat penyimpanan yang proteksi tulis dan memberikan pesan kesalahan jika ada permintaan modifikasi atau penghapusan. Komponen flash disk selanjutnya yaitu unpopulated space, yaitu ruang kosong yang disediakan untuk tambahan satu flash memory dan dapat digunakan untuk menyimpan data lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana sih cara kerja dari flash disk ini? Flash drive menyimpan data menggunakan memory flash. Memory flash menggunakan format electrically erasable programmable read-only atau EEPROM untuk menyimpan dan mengambil data. Nah, flash drive beroperasi dengan cara yang sama seperti hard drive konvensional. Flash drive bersifat non-volatile, yang berarti tidak memerlukan cadangan baterai. Pengguna komputer dapat memilih untuk menggunakan memori flash sebagai opsi untuk penyimpanan dan transfer data yang mudah. Memori eksternal selanjutnya yaitu optical disk. Apa sih optical disk itu? Jadi optical disk adalah disk komputer apapun yang menggunakan teknik dan teknologi penyimpanan optik untuk membaca dan menulis data. Optical disk penyimpanan komputer yang menyimpan data secara digital dan menggunakan sinar laser yang ditransmisikan dari kepala laser yang dipasang pada drive disk optik untuk membaca dan menulis data. Mengapa kita membutuhkan optical disk? Optical disk drive mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai perangkat untuk menuliskan data pada media simpan CD maupun DVD, dan yang kedua adalah membaca data dari media simpan tersebut. Fungsi yang pertama yaitu sebagai perangkat pembaca data umumnya digunakan untuk melakukan installing suatu software komersial, menonton film, dan melakukan pembacaan data untuk keperluan copying atau burning. Sedangkan fungsi optical drive yang kedua adalah sebagai perangkat untuk menuliskan data ke media simpan baik CD ataupun DVD. Sampai sekitar 7 tahun lalu, menyimpan data di dalam media simpan seperti CD dan DVD ini menjadi pilihan banyak orang karena mempunyai tingkat keamanan dan proteksi yang tinggi terhadap kerusakan data dan serangan virus. Namun sejak kemunculan media simpan hard disk drive eksternal atau HDD, orang mulai beralih dari media simpan ini. Memori eksternal yang kita bahas selanjutnya yaitu pita magnetik. Apa itu pita magnetik? Pita magnetik adalah jenis media penyimpanan fisik untuk berbagai jenis data. Pita magnetik dianggap sebagai solusi analog, berbeda dengan jenis media penyimpanan yang lebih baru, seperti solid state disk atau SSD drive. Pita magnetik setelah menjadi sarana utama untuk penyimpanan data audio dan biner selama beberapa dekade, dan masih merupakan bagian dari penyimpanan data untuk beberapa sistem. Mengapa kita membutuhkan pita magnetik? Dimanfaatkan sebagai perangkat penyimpanan sejak awal radio. Nah, pita magnetik dapat digunakan untuk membuat salinan audio, video, dan data. Selain penyimpanan data, bahan ini telah digunakan selama bertahun-tahun untuk membuat salinan master rekaman audio yang akan direplikasi untuk format rekaman vinil, kaset, dan baru-baru ini compact disc. Pita digunakan dengan menggunakan mesin yang disebut sebagai tape drive. Tape drive menjalankan pita magnetik selama proses perekaman dan juga menyimpan pita ke dalam gulungan untuk memudahkan pengambilan. Memori eksternal selanjutnya yang kita bahas yaitu Blu-ray. Apa sih itu Blu-ray? Nah, Blu-ray adalah sebuah format cakram optik untuk penyimpan media digital, termasuk video high definition. Nama Blu-ray diambil dari laser biru ungu yang digunakan untuk membaca dan menulis cakram jenis ini. Cakram Blu-ray dapat menyimpan data yang lebih banyak dari format DVD yang lebih umum, karena panjang gelombang laser biru ungu yang dipakai hanyalah 405 nanometer, di mana lebih pendek dibandingkan laser merah yaitu 650 nanometer, yang sering dipakai oleh DVD dan compact disc. Mengapa kita membutuhkan Blu-ray? Jadi, Blu-ray ini menghasilkan kualitas gambar yang dihasilkan Blu-ray lebih sempurna dari pendahulunya.
Nah, resolusi hingga 1920 kali 1080p, sedangkan resolusi DVD hanya 720 kali 480 atau 480p saja. Nah, format video dari Blu-ray berkualitas tinggi, bahkan melampaui gambar di gedung bioskop lokal, terlebih jika ditampilkan pada HD TV monitor ataupun proyektor. Tidak hanya unggul dari segi gambar saja, namun Blu-ray pun unggul dari segi audio. Audio yang dihasilkan Blu-ray berkualitas tinggi seperti Dolby 3 HD, sehingga pengguna seperti berada di studio. Dari segi kapasitas penyimpanan, Blu-ray mempunyai kapasitas penyimpanan lebih besar dari pendahulunya. Dengan kapasitas penyimpanan bisa mencapai ratusan GB, maka bisa menyimpan puluhan film HD. Blu-ray mempunyai fitur khusus tambahan. Inovasi paling dasar ialah menu pop-up di mana akan memudahkan kita dalam mengakses fungsi menu ketika film dimainkan. Ada pula picture video commentary serta kemampuan untuk mendownload konten baru berdasarkan paten Blu-ray player. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cloud. Apa sih cloud? Cloud adalah metafora dari internet. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Nah, cloud computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Jadi daripada kita menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan kita untuk menyimpan file selama kita memiliki akses ke internet. Cloud computing bisa bersifat public atau private. Public cloud menyediakan layanannya secara publik di internet, sementara di lain sisi private cloud hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Selanjutnya terdapat jenis-jenis cloud computing. Yang pertama ada SaaS, Software as a Service, IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service. Yang pertama terdapat Software as a Service. Seperti namanya, SaaS ini adalah layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi siap pakai, sebab pengguna SaaS tidak perlu menginstal aplikasi di perangkatnya. Selain itu, pengguna tidak dipusingkan dengan update karena developer penyedia layanan lah yang melakukannya. Salah satu contoh SaaS adalah Office 365 yang menawarkan aplikasi-aplikasi Office yang bisa diakses melalui browser. Selanjutnya, Infrastructure as a Service. Berbeda dengan SaaS yang berupa aplikasi siap pakai, IaaS merupakan rangkaian sumber daya komputasi atau server. Server IaaS tersedia dalam spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi pengguna bisa memilih yang sesuai kebutuhannya. Umumnya, pengguna juga boleh memilih sistem operasi dan jenis virtualisasi untuk server mereka. Tanpa IaaS, pengguna harus membuat server sendiri. Ini tentunya mahal dan repot, terutama saat pengguna perlu menambah sumber daya untuk servernya. Contoh penyedia layanan ini adalah Amazon Web Service dan Microsoft Azure. Yang ketiga ada Platform as a Service. Seperti namanya, SaaS adalah layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi siap pakai, sebab pengguna SaaS tidak perlu menginstal aplikasi di perangkatnya. Selain itu, pengguna tidak disingkirkan dengan update karena developer penyedia layanan lah yang melakukannya. Tanpa PaaS, proses pembuatan dan uji coba aplikasi cukup repot, sebab developer harus memiliki sejumlah perangkat komputasi dengan sistem operasi yang berbeda. Beberapa contoh layanan PaaS yang sering digunakan adalah Google App Engine dan Oracle Cloud Platform. Nah, mengapa kita membutuhkan cloud? Cloud computing menawarkan keuntungan bisnis modern, termasuk memungkinkan banyak pengguna untuk melihat data secara real-time dan berbagai proyek dengan mudah. Software cloud dan aplikasi SaaS membuat bekerja sebagai tim yang disinkronkan menjadi lebih mudah dan lebih mudah diakses dari sebelumnya. Di masa lalu,
Orang akan menjalankan aplikasi atau program dari software yang diunduh di komputer fisik atau server di gedung mereka. Sekarang dengan cloud computing, tidak perlu repot dengan unduhan yang merepotkan. Sebagai gantinya, saat ini kita dapat menggunakan semua layanan yang sama secara online dari mana saja dan melihat pembaruan secara real time. Pada tahun 2020, majalah Forbes memperkirakan hingga 83% perusahaan akan menggunakan software berbasis cloud untuk membuat pekerjaan mereka lebih mudah dan lebih cepat. Bagaimana sih cara kerja dari cloud ini? Jadi mekanisme akses ke cloud computing mungkin dapat dijalankan secara beraneka ragam, mulai dari akses standar LAN maupun intranet dengan sedikit aplikasi agen atau klien, sampai kepada akses extranet dan internet melalui browser yang terhubung ke sebuah portal aplikasi dari penyedia layanan cloud computing. Protokol aplikasi yang digunakan pun dapat beragam, tetapi hal ini tidaklah terlalu signifikan bila dilihat dari sisi pengguna akhir, di mana pengguna akhir cukup mengetahui bagaimana cara mengakses dan mempergunakan jasa layanan yang terdapat pada cloud computing. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, baik kita sebagai pemateri maupun kalian sebagai yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.